Lama menghilang, PM Israel Netanyahu diduga tewas dalam serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu heboh dikabarkan meninggal dunia imbas serangan yang dikirimkan Iran. Mengutip dari Tribun News, kantor berita Tasnim berspekulasi bahwa Netanyahu mungkin telah tewas atau terluka dalam serangan balasan. Sebab, PM Israel itu lama tak muncul di publik. Diketahui pada Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel menyerang puluhan target di Iran. Setelah itu, Iran merespons dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, negara-negara Teluk, dan pangkalan Inggris di Siprus. Kantor berita Tasnim mengutip sumber berbahasa Ibrani tentang kemungkinan Netanyahu meninggal atau terluka. Kantor berita tersebut menunjuk beberapa alasan yang memicu rumor ini, yaitu 1. Netanyahu belum muncul dalam video apapun selama hampir 3 hari. 2. Tidak ada foto yang dipublikasikan selama hampir 4 hari. 3. Sebelum jeda ini, setidaknya 1 video, terkadang hingga 3, dirilis setiap hari. 4. Semua pernyataan terbaru yang dikaitkan dengannya hanya berupa teks. 5. Yang menambah kecurigaan, keamanan di sekitar rumah Netanyahu dilaporkan diperketat pada 8 Maret untuk mengantisipasi kemungkinan serangan pesawat tak berawak. 6. Kunjungan yang direncanakan ke Israel oleh perwakilan utama Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, juga dibatalkan sekitar waktu yang sama, klaim Tasnim. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump murka terhadap Israel antara mereka menyerang kilang minyak milik Iran. Trump secara terang-terangan meminta Israel untuk menyetop serangan udara ke fasilitas energi dan kilang minyak milik Iran. Langkah ini diambil Washington setelah jet tempur Israel membombardir sekitar 30 depot bahan bakar di Iran akhir pekan lalu. Skala serangan tersebut kabarnya membuat pejabat Gedung Putih melongo dan melontarkan reaksi keras. Presiden tidak suka serangan ke fasilitas minyak. Beliau ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya, ujar seorang penasihat senior Trump, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com yang melansir laporan Axios, Rabu, 11 Maret 2026. Ada alasan kuat di balik teguran Trump ini. Selain faktor kemanusiaan karena dampak asap hitam yang menyelimuti warga sipil di Teheran, Trump sangat khawatir serangan ini akan memicu efek domino pada ekonomi global. Jika kilang minyak Iran terus dihantam, harga minyak dunia diprediksi bisa meroket hingga $200 per barel, sesuatu yang sangat dihindari Trump demi menjaga stabilitas harga BBM di dalam negerinya. Bagi Trump, menghancurkan infrastruktur energi Iran adalah opsi kiamat yang harus disimpan rapat-rapat. Tak hanya itu, Trump juga khawatir bila gempuran Israel dapat memicu serangan balasan besar-besaran dari Iran terhadap infrastruktur energi di seluruh negara-negara Teluk. Menariknya, di balik ketegasan ini, Trump dikabarkan memiliki agenda jangka panjang. Ia disebut-sebut ingin merangkul sektor minyak Iran setelah konflik mereda, mirip dengan strateginya terhadap Venezuela. Angkatan bersenjata Iran dilaporkan meluncurkan gelombang baru serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta sejumlah negara Arab di kawasan Teluk pada Rabu 11 Maret 2026. Laporan The Times of Israel melaporkan bahwa sejumlah roket yang ditembakkan Iran ke wilayah Israel berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara atau jatuh. Sementara itu, kantor berita Iran yang dekat dengan Garda Revolusi Iran menyebut bahwa serangan tersebut sebagai salah satu gelombang terbesar sejak dimulainya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Di kawasan Teluk, Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan pihaknya berhasil mencegat 7 rudal balistik dan 7 drone yang mengarah ke berbagai wilayah kerajaan. Kementerian Pertahanan Kuwait juga menyampaikan bahwa 4 drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, sementara beberapa lainnya jatuh di area terbuka. Sirene peringatan serangan udara turut dilaporkan berbunyi di Bahrain. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengungkapkan bahwa gelombang serangan rudal yang dilancarkan berlangsung setidaknya selama 3 jam tanpa henti. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi gelombang serangan tersebut bahwa rangkaian serangan itu disebut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan dimulainya gelombang ke-40 dalam operasi True Promise 4 yang dilakukan dengan koordinasi bersama kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah. IRGC menyebut operasi tersebut dilaksanakan dengan sandinya Amir Al-Mu'minin. Berdasarkan keterangan dari kantor hubungan masyarakat IRGC, operasi itu melibatkan peluncuran sejumlah rudal, diantaranya Qard, Emad, Khaybar Sekan, serta Fatah. Rudal-rudal tersebut diarahkan ke lebih dari 50 target yang berada di Tel Aviv, wilayah Al-Quds yang diduduki, serta Haifa. Selain itu, sasaran operasi
operasi juga mencakup fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, termasuk pangkalan udara Al-Azhar dan pangkalan udara Al-Karj. Dalam pernyataannya pada 12 Maret, IRGC menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya operasi militer dilakukan dengan koordinasi langsung bersama pasukan perlawanan Islam di Lebanon. Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan pelaksanaan operasi militer baru. Dalam operasi itu, Hizbullah disebut menembakkan lebih dari 100 roket ke wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Di akhir pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa operasi militer tersebut akan terus berlanjut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran dilaporkan menyerang kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz pada Rabu 11 Maret 2026. Laporan menyebutkan serangan tersebut dilakukan setelah kapal-kapal itu berulang kali mengabaikan peringatan dari pihak Iran saat melintas di jalur perairan strategis tersebut. Dua kapal yang menjadi sasaran diidentifikasi sebagai Express Rom yang disebut dimiliki pihak Israel dan berlayar di bawah bendera Liberia, serta kapal kontainer Mayurenari. Kedua kapal tersebut ditargetkan karena dianggap melintasi Selat Hormuz tanpa memperoleh izin dari otoritas Iran. Namun laporan lain menyebut jumlah kapal yang diserang kemungkinan lebih banyak. Dalam laporan berbeda, disebutkan bahwa Iran juga menyerang kapal ketiga di wilayah tersebut, yakni kapal kargo berbendera Thailand yang berada sekitar 11 mil laut atau sekitar 18 km di utara Oman. Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menyampaikan bahwa kapal-kapal yang menjadi target serangan adalah kapal yang tidak mematuhi peringatan Iran. Tangsiri juga menyinggung janji pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya menyatakan akan mengawal dan melindungi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ia menilai jaminan tersebut tidak terbukti, bahkan menyebutnya sebagai janji kosong karena kapal-kapal yang mengabaikan peringatan Iran tetap berujung menjadi sasaran. Sebab Iran tidak akan mengizinkan minyak melewati jalur tersebut jika pengiriman tersebut ditujukan untuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.